Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman sekalian, eh, men- puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Begitupun juga salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman sekalian, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini di tempat saya pukul 5 pagi ya, 5.14 gitu ya. Eh, Kita coba ingin melanjutkan daripada video-video kita sebelumnya. Tapi sebelumnya, teman-teman sekalian, terima kasih banyak yang sudah mampir di channel ini dan berkunjung di channel ini, dan banyak juga kemarin yang bertanya ya, Masya Allah ya. Tapi belum sempat saya jawab satu persatu ya. Ada yang juga nanya katanya ini channel baru nemu channel Bang Adam katanya. Iya. Jadi insya Allah dengan channel ini teman-teman sekalian, saya akan coba melanjutkan apa yang sudah menjadi kebiasaan saya dulu itu ya. Kenapa nggak di channel yang dulu bang? Gitu ya. Ya bukan karena apa-apa sih, tapi cuman ya nggak apa-apa lah, intinya insya Allah aman lah, nggak ada masalah apa-apa. Nah, cuman insya Allah pengen mengembangkan channel ini gitu, dan mudah-mudahan aktivitasnya pun bisa kembali kayak seperti channel sebelum-sebelumnya kan gitu ya. Gitu. Bisa kita mewawancari para mualaf dan juga sebagai macamnya. Mohon doakan teman-teman sekalian agar channel ini bisa berkembang gitu ya. Eh, dan juga tentunya bisa bermanfaat untuk banyak orang insya Allah gitu ya. Baik teman-teman sekalian, jadi pada pagi hari ini tuh saya tuh apa ya? Kemarin kan kita sudah melihat ya bahwa banyak sekali apa orang-orang yang bukan orang-orang nih, maksudnya saya mereview gitu orang-orang yang murtad bagaimana. Kemarin itu ada, ternyata yang murtad itu ada perempuan gitu ya, mengakunya anak habaib gitu, juara MTQ dan bla 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 gitu ya. Ya buat saya nggak masalah sih gitu, cuman buat dia aja gitu kasihan gitu ya. Kalau seandainya orang muslim itu melihat dia, itu justru malah bukan apa ya, bukan bukan makin ragu terhadap agama Islam, tapi justru malah makin kuat kan gitu ya. Itu saya lihat, karena saya pun kalau ngeliat video itu ya justru malah, oh lu lawak gitu, lu ngelawak apa gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu mungkin kesaksian mereka, dan kita juga nggak boleh terlalu apa, terlalu ofensif terhadap mereka juga sih, biarin aja gitu. Atau juga dalam Islam juga kan kita di apa ya, dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, bahwa beriman kepada Allah itu adalah pilihan juga gitu loh. Baik itu setiap manusia ataupun muslim. Faman yu'min faman syaa yak yu'min wa man syaa yakfur gitu, kalau saya nggak keliru ayatnya. Jadi kata Allah, barang siapa yang mau beriman ya beriman, barang siapa yang mau dia kufur ya kufur gitu loh. Allah memberikan dua jalan kan gitu ya. Allah memberikan kita pilihan gitu, baik kita yang mau beriman ataupun yang belum beriman. Allah kasih pilihan gitu. Cuman Allah juga kasih konsekuensinya dalam setiap pilihan kan gitu ya. Allah, kalau kamu beriman kamu begini begini begini. Kalau kamu nggak beriman ya begini 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 gitu. Nah justru, nah makanya perintah khusus orang beriman adalah mengajak mereka yang belum beriman gitu. Itu kerennya sih Allah tuh gitu ya. Maksudnya satu sisi Allah kasih pilihan, tapi satu sisi juga Allah pengen dikasih tahu gitu supaya mereka ini sampai Islam kepada mereka gitu. Jangan sampai mereka sama sekali nggak sampai Islam kan gitu. Makanya salah satu kewajiban dalam bagian seorang muslim adalah berdakwah kan gitu ya. Kita harus berdakwah untuk mengenalkan Islam kepada seluruh umat manusia kan gitu. Nah, ya itu beriman pilihan teman-teman sekalian. Nah, biarin aja mereka mau begitu. Yang penting kita, mungkin tugas kita adalah, mungkin juga banyak yang harus dikoreksi sih dari diri kita kan gitu ya. Ya, ya memang betul. Ya mungkin mereka juga ada beberapa yang kecewa dari internal kita. Cuman ya udahlah. Itu evaluasi kita kan gitu. Tapi kan bukan berarti yang salah adalah Islamnya kan gitu ya. Ya itu sih, mereka mereka kurang objektif aja dalam menilai Islam kan gitu. Dan ini juga saya menyaksikan dari ada video juga ya. Saya juga searching. Ya, ini iseng-iseng aja sih gitu ya. Supaya apa ya, menghibur bukan nih, menguatkan iman saya, dan juga bagi pribadi saya ini mungkin menghibur ya. Jadi ada kesaksian murtad yang sangat jujur dan pemberani gitu. Wah,
ternyata ini namanya Mas Joseph, saya nggak tahu ya ini namanya Joseph, dan beliau ini ternyata videonya banyak gitu loh, di mana-mana gitu. Tapi saya dari tadi nonton ya, mungkin nggak sampai semua sih, cuman sebagian sini aja. Cuman yang saya lihat dia tuh kesaksian, eh, pengalaman dalam Islam katanya cukup jauh lah gitu, cukup dalam gitu ya. Coba sekitar Kamunya secara halus, ditolak secara halusnya maksudnya supaya kamu memahami imanmu dulu yang lama, baru kamu pindah ke keyakinanmu yang kamu pilih sekarang. Jangan kamu pindah hanya karena masalah sepele, kamu harus memahami imanmu dulu. Jadi saya pakai lagi setahun untuk belajar iman saya, untuk memperdalam. Makanya saya ada buku-buku Islam, nah yang kayak gini-gini. Bukan apa. Dan ketika saya beli buku-buku Islam yang baru daripada yang saya punya lama, itu karena untuk merefresh. Jadi kalau anda bilang katanya ilmu Islam saya tipis, ya silakan aja coba saya uji saya. Udah banyak kok yang uji saya, udah banyak kok yang udah ngetes saya, dari mulai ustadz, ulama, bukan ulama ya, ustadz, Habib, ada Habib. Nah, dulu waktu di Islam Habib. itu kan Islam kan kepecah jadi 73 golongan ya bro ya. Lu belajar ke mana gitu? Apa ke salaf? Apa ke... Saya Sunni. Saya justru berdebat dengan orang Wahabi. Dulu gue bilangnya orang Wahabi, antek-antek Wahabi, antek-antek Amerika di Facebook. Saya dulu masih ada ya grupnya. Gue juga lupa Facebook gue. Facebook saya bukan nama asli, Facebook saya nama-nama keren gitu. Jadi saking anehnya saya untuk anak-anak seumuran itu, saya itu udah terjun ke dunia lintas agama selain hanya dengan Kristen, saya juga dengan internal saya, dengan Salafi. Jadi saya tahu dalil-dalil Wahabi, makanya saya beli ini. Dari Salafi ya, sorry. Tapi orang yang bilang Wahabi kan biasanya orang-orang Sunni, orang-orang ahlul bid'ah. Iya. Jadi kayak berbicara mengenai sholat pakai baca niat dulu sholat ya. Ya kalau gue baca dulu niatnya, dan niatnya itu diucapkan dalam hati juga, dalam ini juga, lisan juga. Jadi lisan itu bahasa Arab, hati bahasa Indonesia. Ajaran Ustadz gue Sunni. Tapi ini gue pengen diskusi, pengen ngobrol-ngobrol banget, takutnya hamba rumit, tapi nggak apa-apa di apa aja kalau nggak apa-apa. Itu orang Islam di bawah udah kepanasan gara-gara lo nanya-nanya kayak gini. Gue nggak dimaksud loh bro. Orang tua saya masih Islam teman-teman, orang tua saya masih Islam, tapi udah nggak terlalu Islam banget semenjak saya murtad, nggak tahu ya kenapa. Ya dalam artian begini, masih Islam tapi nggak terlalu Islam sesyari dulu. Dulu mama saya itu pakai kerudungnya, kalau dulu keluar itu cadaran, sekarang udah nggak tahu mungkin ya. Ya kenapa gitu ya, maksudnya aduh. Ya kita sih nggak masalah kalau lu mau murtad mau apa sih, jujur aja ya. Kalau saya ngomong pribadi nih ya terserah lu gitu, ngapain nih, bodo amat sih sebenarnya. Tapi ya sebenarnya kita kasihan gitu, sebenarnya saya tuh kasihan aja sama beliau itu gitu, karena kenapa ya, dan jadi apa yang disampaikan kan ternyata dia tuh hijrah apa, karena dia tuh katanya dulu aktif di sekolah gitu ya, SD. Dia juga apa, sering bertanya sama gurunya tentang perbandingan agama gitu kan ya. Juga kemudian juga dia kalau pagi itu TK-nya itu ngaji, sorenya juga ngaji gitu ya. Dan itu seolah-olah bisa jadi tolak ukur dia kalau dia tuh adalah orang yang aktif dalam agama Islam kan gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, terserah dia gitu. Itu kan menurut dia kan gitu ya. Terus dia juga apa namanya, katanya berdoa dan sebagainya macamnya. Terus dia masuk ya di umur 17 katanya sudah mulai tertarik sama agama. Ya nggak masalah. Intinya insya Allah nggak masalah. Kalau saya pribadi nggak masalah gitu. Kita juga harus mungkin ya dari internal kita harus mengevaluasi kali ya jatuhnya gitu ya. Terus supaya kita terus, karena mereka ini gini, mereka ini di sebagian dari mereka, termasuk saya dulu, itu kita tuh jarang melihat, kita tuh nggak selalu ngeliat Islamnya gitu. Kita tuh selalu ngeliat internal kita gitu loh. Oh dia aja begini, makanya tadi kan disebut aliran ini, aliran itu kan gitu ya. Saya juga dulu juga sama begitu. Saya juga ngelihat bahwa Islam itu banyak alirannya bla bla bla. Cuman ternyata kan kalau kita sudah belajar, ternyata kan nggak seperti apa yang dia pikir gitu. Yang dimaksud 72 golongan itu adalah ternyata menurutnya ini dia belajar tafsir nggak nih kan gitu ya. Dia belajar apa, ya penafsiran daripada hadis nggak gitu. Kalau asbabul nurutnya dia belajar nggak kan gitu sebagainya. Ternyata yang dikatakan 72 golongan itu adalah bukan orang gitu, bukan kelompok kan gitu ya. Akan tetapi itu adalah sifat gitu.
Nah, ini mungkin juga pelajaran buat kita semua ya. Kadang juga di dalam internal kita sering mempermasalahkan masalah ini gitu loh. Yang dimaksud 72 golongan itu adalah sifat-sifat gitu loh. Sifat-sifat orang yang membawa kepada kesesatan kan seperti itu. Bukan berarti golongan-golongan kan gitu ya. Sebab kenapa? Sebab di dalam Al-Quran pun Allah bilang kalian buatlah satu kelompok gitu loh. Yang disebut dikatakan dalam Al-Quran itu adalah Hizbullah kan gitu. Itu diperintahkan. Cuman kan Hizbullah yang membawa eh, apa yang diperintahkan oleh Allah gitu loh, yang membawa tentang agama Allah kan gitu. Dan itu bukan kelompoknya. Kita juga nggak mengklaim juga beberapa kelompok, tapi yang jelas adalah itu bukan yang dimaksud dengan kelompok gitu ya. Nah ini mungkin yang harus kita pelajari gitu ya. Nah, Syafiyun. Sunni tapi itu iya. Tapi karena memang pemahaman iya. Tapi karena pemahamannya ikut pengajian yang kayak gitu jadi dia mulai cadaran. Belibet. Jadi dia mulai cadaran dengan pengajian dari itu. Ustadz Khalid gitu-gitu. Oke. Sempat gue juga ngerti kalau di SOP Islam kan beda manhaj itu nggak ini bro, nggak seribet orang Kristen. Betul. Nggak disuruh syahadat ulang kan? Betul kan? Nggak disuruh syahadat ulang. Karena kan kalau di Islam itu kan automatically gitu kan, kalau awal berangkat dari niat. Jadi sertifikasi nggak terlalu dipentingkan banget gitu kan. Nggak, soalnya gue gini bro, maksud gue gini ya, gue muslim gitu ya kan, yang di mana Muhammad pun membenarkan risalah sebelumnya gitu. Makanya gue lebih tertarik tuh diskusi daripada berdebat atau menyerang keyakinan orang. Oke. Karena berdasarkan itu kan, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, termasuk di situ kan Injil kan, kitabnya Allah juga kan. Ke situ sih. Nah, pada saat mencari kesalahan itu nggak menemukan celah dalam artian datanya balance gitu atau gimana? Kalau dibilang nemuin kesalahan, tapi gue lihat kesalahan yang dilakukan oleh gereja Katolik itu selalu membuat gereja Katolik tetap berdiri dan utuh sampai dengan sekarang 2000 tahun. Beda dengan Islam. Dengan ketika Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, hurimas alaikum, diharamkan bagimu babi, sampai nanti ada di kalimat dalam ayat yang sama itu kan, telah pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu untukmu. Betul nggak? Oke. Ada kan surah Al-Maidah ayat 3 Iya, itu masuk ada. Oke. Itu dibawa nih nantang-nantang, gue pakai surah Al-Waqiah. Gila kali. Ntar ya, belakangan ya. Kita lagi ngomong dulu. Nggak apa-apa, naik aja, ntar gue sambung lagi. Enggak apa-apa, nggak usah. Dia nggak naik, dia cuma berani komentar. Masa surah Al-Waqiah, surah sama gua Isa, surah Waqiah, Iza waqa'atil waqi'ah, laisa liqa'iddah. Saya lagi fokus dulu, jangan distract saya Islam. Ya, saya lanjut ya. Jadi ketika mencari celah itu, saya tetap ada. Namanya sejarah itu ada masa lalu gitu. Tapi itu yang membuat gereja Katolik tetap bertahan 2000 tahun sampai dengan detik ini. Sebab apa? Begini. Tadi kan saya sempat sebutkan dalam Al-Quran itu surah Al-Maidah ayat 3 yang mengatakan Allah telah menyempurnakan agama Islam. Tapi di satu sisi yang tadi kamu bilang mengenai Islam terpecah menjadi 73 golongan. Di satu sisi Nabi Muhammad mengatakan berdasarkan hadisnya yang sahih, umatku terpecah menjadi 73 golongan. Ini kan yang menjadi pertanyaan. Allah bilang katanya Islam sudah disempurnakan sesuai definisi loh. Sempurna itu artinya utuh, penuh, tidak mungkin terpecah belah. Definisi KBBI pun sama. Saya rasa teman-teman ketika mendengar kata sempurna itu nggak mungkin terpecah-pecah. Betul apa enggak, teman? Ya, itu benar. Tapi sementara Nabi mengatakan Islam yang sudah sempurna itu harus terpecah menjadi 73 golongan. Jadi apabila ketika kita berbicara mengenai dalil, ini yang mana kita pegang? Gitu. Saya pernah bertanya gini. Nah, jadi ya memang susah ya. Jadi kata Allah dalam Al-Quran juga Allah bilang ya, yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi kata Allah tuh, mereka tuh mencoba untuk menipu-nipu Allah gitu ya. Menipu-nipu Allah dengan cara apa? Ya tadi gitu. Allah kan bilang ya di dalam surat Al-Maidah gitu. Di dalam surat Al-Maidah bahwa agama Islam sudah sempurna gitu. Ya Allah sempurnakan agama Islam sebagai agamamu dan Allah kan, dan hanya Islam yang Allah ridhoi kan gitu ya.
itu justru surat akhir gitu. Ketika Rasulullah Al-Qur'an itu sudah tidak lagi turun ayat-ayatnya gitu ya. Kan sudah clear kan gitu ya. Terus dia di-compare dengan hadis gitu tentang 72 golongan. Ini apa maksudnya kan gitu ya. Makanya saya bilang dia ini belajar nggak gitu loh. Jadi saya kasihan sebenarnya sama dia nih. 72 golongan itu kan saya tadi jelaskan bukan bukan golongan-golongan yang seperti yang dia maksud apa gitu kan. Coba dalam Islam tuh golongan apa golongannya? Kan kecuali gini ya, Islam itu mungkin bagi dia golongan tuh kayak NU mungkin ini persepsi saya, mungkin NU, Muhammadiyah dan Persis bla 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 itu mungkin bagi dia tuh seperti itu kan gitu ya. Tapi kan enggak. Kalau seandainya kita berkelompok itu dibolehkan oleh Allah asalkan kemudian kelompok itu membawa kepada agama kan gitu ya, membela agama itu boleh nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa, nggak masalah perkumpulan itu. Cuman yang itu kan bukan berarti itu disebut dengan golongan yang sesat juga kan gitu ya. Nah, kalaupun ada golongan sesat ya itu mungkin ya itu dianya bukan Islamnya kan gitu. Ini orang aneh loh. Ya tentang Al-Maidah ayat 3 itu ya bener banget gitu loh. Lu ngapain diintervensi lagi gitu loh. Apa yang ya sekarang yang nggak sempurna dalam Al-Quran apa kan gitu ya. Ya, harusnya kan ya kalau Allah bilang agama ini adalah sempurna, sekarang agama ini adalah agama sempurna, Allah bilang begitu. Terus yang nggak sempurnanya apa? Gitu loh. Al-Qur'annya kan gitu ya. Statement Allah ini ada yang nggak sempurna nggak gitu loh maksudnya loh. Ngerti nggak sih? Agama Islam tuh nggak perlu lagi kita kita apa ya? Nggak perlu lagi kita cari agama lain kepada itu kecuali terhadap Islam gitu karena semua agama pun sudah dinotis sama di dalam Al-Qur'an gitu ya. Dan bahkan gak cuma agama yang dinotis dalam Al-Quran, prinsip ketuhanannya pun dinotis sama Allah kan gitu ya. Dalam Al-Quran misalnya Allah bilang laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalisu salasa, sungguh kafir dia. Nah, sungguh kafir mereka yang mengatakan bahwasanya Allah itu tiga dalam satu, satu dalam tiga, tiga-tiganya satu, satu tiga. Itu kan keyakinan mereka kan gitu ya, Trinitas kan gitu ya. Terus juga Allah bilang laqad kafarul ladzina qalu innallaha Isa ibnullah. Allah juga bilang kamu kafir, mengatakan jadi itu tuh apa ya? Itu sebuah kayak lu seolah-olah kamu tuh nuduh saya gitu loh, bahwa saya tuh punya anak. Saya nggak punya anak kata Allah kan gitu. Itu semua dikritik dalam Al-Quran tuh. Nah sekarang mereka ngeritik ke Tuhan kita kan gitu. Dalam ajaran mereka tuh ngeritik ke Tuhan kita gitu. Saya belum pernah lihat sih. Paling yang sering dinotis dalam Kristen ke Islam adalah tentang Nabi Muhammad kan gitu ya. Cuma tadi kan ngerti ya maksud saya ya. Jadi yang mereka kritik tuh Nabi Muhammad. Tapi mereka belum bisa kritik tentang ketuhanan kita gitu loh. Itu yang jelas sih. Makanya tadi kalau misalnya agama Islam yang sempurna ya iya benar gitu loh. Iya Islam sempurna gitu loh. Ngapain? Aduh, ini susah sih kalau orang sudah dan tadi ya yukhadi'unallaha walladzina amanu. Jadi dia mencoba menipu Allah dan juga mencoba menipu orang-orang beriman gitu. Padahal kan diputar-putar doang kan gitu ya. Nanti juga mungkin bakal dia ngambil dalil lagi misalnya Maryam 72 dan bla bla bla. Itu pasti begitu. Dan terus-terusan gitu. Dan dia mencoba untuk kita ikut alur dia gitu dan sebagainya macamnya. Jadi menurut saya ini mungkin hal yang biasa ya. Nggak yang harus yang jelas adalah saya ingin tekankan bahwasanya iman adalah pilihan gitu. Kamu mau beriman ya beriman gitu, kamu mau enggak ya enggak gitu. Kita di sini kita juga menjadi seorang muslim juga diwajibkan untuk mengenalkan Islam kepada kalian gitu dengan cara-cara yang baik gitu ya. Ya kita doakan teman-teman sekalian semoga Allah bukakan hati mereka gitu dan mudah-mudahan Allah berikan taufik gitu kepada mereka gitu loh. Kalau seandainya dia sudah Islam, sudah paham gitu, terus dia murtad itu nauzubillah kasihan banget gitu kan ya. Apalagi mohon maaf ya, cuman pengen tahu beberapa ayat dalam agama Islam, misalnya ayat Al-Qur'an gitu dan hadis dan sebagainya macamnya itu untuk menguatkan untuk apa ya bahasanya? Untuk meyakinkan keluar dari agama Islam itu justru aneh. Karena kan tafsir Al-Quran kan nggak bisa secara kontekstual kan gitu ya, harus ada beberapa yang harus sudah paham gitu. Makanya kita juga ada manhaj tadi kan disebutkan ya, itu manhaj adalah bagaimana apa yang Rasulullah lakukan itu dilakukan oleh para sahabat, turun lagi ke bawah sampai pada kita gitu. Mungkin itu teman-teman sekalian dari video kali ini. Mohon maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang keliru. Mudah-mudahan kita selalu
dikuatkan iman kita dari hal-hal yang membawa kita kepada murtad gitu ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.